jenis aset tetap yang diperlukan ya, seperti bahan bangunan, mesin produksi, kemasan dan lain-lain. Kalau untuk bangunan itu kami kan masih UMKM ya, jadi kami itu tidak menyewa lahan bangunan. Nah, cuman untuk aset inventaris itu kita juga memiliki. Salah satunya contohnya seperti mesin giling, blender, juicer itu ya, terus alat-alat masak seperti itu. Kalau untuk biayanya, untuk total harganya itu ya operasional ya. Iya, itu kami tidak ngitung ya, pokoknya 5 juta itu untuk biaya keseluruhan dari bahan baku sampai segala alat macam segala macam. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, berapa umur pakai mesin pengolahannya? Berapa umur ekonomisnya? Kalau untuk mesin-mesin itu ya biasanya sih jangka waktunya ya mungkin 5 tahunan ya, 5 tahun pemakaian. Terus selanjutnya, berapa modal kerja awal yang harus tersedia sebelum penerimaan penjualan masuk? Ya tadi untuk penjualan awal itu sebenarnya tergantung produksi orang masing-masing, tapi kalau punya saya sendiri itu sekitar 5 juta rupiah. Terus selanjutnya Bu, berapa total kebutuhan dan harga bahan baku utama Bu, seperti lidah buaya dan kalau untuk bahan baku itu ada lidah buaya, gula, warna makanan seperti itu ya, yang apa namanya, yang masih alami seperti itu. Jadi untuk bahan sendiri, bahan bakunya seperti lidah buaya ini cenderung tidak mahal, masih ekonomis. apalagi untuk wilayah Kalimantan Barat ya. Untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri yang memang notabene banyak sekali produksi lidah buaya. Kalau boleh tahu berapa Bu harga lidah buaya? Kira-kira 15.000 per kilo. Untuk selanjutnya, berapa total upah tenaga kerja? Nah, untuk tenaga kerja ini kami sistemnya harian, jadinya kalau saat produksi itu kami 50.000 per hari Terproduksi ya per produksi, dan itu tidak full satu hari. Terus selanjutnya, berapa rata-rata biaya utilitas seperti listrik, air, bahan bakar per produksi? Karena kita ini usahanya mikro, usaha kecil, jadi untuk biaya utilitas seperti listrik, air itu tidak terlalu mahal. Ya mungkin kalau dihitung itu mungkin 15.000 per produksi, 15.000 atau 10.000, karena kita hanya menggunakan ini ya, alat giling itu kayak blender itu saja. Untuk kemasannya masih itu ya, ya. Kemasan berarti beli jadi. Kalau kemasan ini kami beli jadi. Mungkin stikernya ini kami bikin sendiri. Untuk selanjutnya, selain biaya produksi seperti sewa lahan, asuransi, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan itu berapa? Untuk itu kan kami kan tadi tidak melakukan sewa ya, sewa bangunan atau segala macam, jadi tidak ada biaya pemeliharaan karena memang usahanya ini usaha mikro. Untuk selanjutnya, berapa volume produksi yang dihasilkan dan terjual dalam 1 tahun? Kalau untuk keseluruhan per tahunnya itu kami tidak ini ya, cuman kami mentargetkan per bulan itu memproduksi 200 piece atau 200 pack seperti ini permen lidah buaya seperti itu, dan untuk jusnya ini ya 150 atau 200 lah per bulan. Untuk selanjutnya, berapa harga jual per unit produk? Nah, untuk per unit produk sendiri, kalau permen lidah buaya ini murah sebenarnya, cuma 10.000 per pack. Nah, isinya banyak nih ya. Kalau ini per botolnya ini 8.000. Adakah penerimaan lain dan berapa nilainya? Kalau biasanya kan kami mentargetkan 200. Nah, itu di luar itu biasanya ada pesanan. Nah, untuk acara ulang tahun atau untuk acara-acara besar seperti itu. Nah, itu biasanya ada masuk 50, 100, 20 pack seperti itu. Enggak tentu sih, tapi ada. Untuk selanjutnya,
apakah ada rencana atau asumsi kenaikan harga jual? Kalau ada, berapa persentasenya? Kalau untuk kenaikan saat ini kami belum mengasumsikan atau belum merencanakan kenaikan harga, karena untuk biaya produksi sendiri dan harga bahan itu tidak ada kenaikan. Jadi kami masih menggunakan harga tetap harga sama. Untuk selanjutnya, berapa persen total modal sendiri dan berapa persen dari pinjaman? Kalau untuk modal awal ini kami 100% menggunakan modal pribadi, tidak ada melakukan pinjaman ataupun kur. Tidak ada ya. Terus selanjutnya, berapa target margin keuntungan kotor dan margin keuntungan bersih yang ingin Ibu capai? Kalau untuk keuntungan ya kalau bisa ya 100% keuntungan ya. Maksudnya kita namanya berwirausaha ya ingin berkembang, ingin maju, ingin dikenal oleh banyak lagi masyarakat. Produk kita ini loh produk unggulan Kalimantan Barat. Selanjutnya Bu, menurut Ibu apakah usaha ini lebih sensitif terhadap kenaikan input atau penurunan harga jual? Maksudnya tuh misalnya ada kenaikan harga bahan baku, nah produk Ibu ini termasuk yang terdampak secara signifikan. Kalau saat ini belum terdampak ya secara signifikan, karena ya tadi kita balik lagi ke awal itu bahwa lidah buaya itu di Kalimantan Barat sendiri ini termasuk komoditi yang tidak langka, jadi dia harganya stabil. Seperti itu. Untuk yang terakhir Bu, dalam kondisi terburuk, berapa batas maksimal penurunan harga jual atau kenaikan biaya yang dapat ditoleransi sebelum usaha merugi? Nah, strategi kami apabila misalnya produk kami ini mengalami yang udah mau mendekati fase expired seperti itu ya biasanya ya kalau produk makanan ya. Nah, itu kami melakukan promo sale. Jadi agar barang ini tetap habis dan apa maksudnya masih dalam kondisi baik seperti itu. Makanya kita adakan promo sale, misalnya beli 2 gratis 1 atau dengan beli 2 15.000 seperti itu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ayuni, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.